Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir sampai pertanyaan seorang laki-laki kepada bersiapa? Hasan Basri. Hasan Basri bukan sahabat, tapi bertemu dengan banyak sahabat. Apa istilahnya? Tabi'in. Ini masuk dalam keumuman sabda Nabi, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bertemu dengan aku. Siapa? Para sahabat. Kemudian setelah itu, dua kali, tidak diteruskan lagi thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum tidak, tapi cuma dua. Berarti tiga generasi terbaik adalah yang pertama sahabat, yang kedua yang bertemu dengan sahabat, siapa tadi? Tabi'in. Yang terakhir yang bertemu dengan tabi'in, siapa? Atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Tiga generasi terbaik. Untuk diapakan? Untuk kita contoh, untuk kita tiru. Bukan untuk kita sanjung-sanjung doang. Gitu. Kesalahan saudara-saudara kita terhadap tiga generasi terbaik adalah nyanjung-nyanjung doang. Mereka mulia, mereka terhormat, mereka kada. Tapi tidak ditiru. Di apa yang mereka lakukan tidak ditiru. Bahkan mereka tidak peduli. Mereka merayakan Maulid Nabi apa tidak, mereka mentahlilkan kematian apa tidak, mereka selesai baca Al-Quran mengakhiri dengan Sadaqallahul Azim apa tidak, mereka dalam satu masjid salat tarawih berjamaah tarawih sekali apa dua kali, mereka tidak peduli. Ini kesalahan mereka. Beda dengan kaum salaf Ahlus Sunnah, berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti kebaikan tiga generasi terbaik, diawali oleh para sahabat. Apa yang sudah menjadi kesepakatan sahabat adalah kebenaran dan dijamin secara wahyu. Sabda Nabi, tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Maka jika para sahabat bersepakat tentang satu permasalahan, maka pasti itu benar. Jika satu peribadatan belum pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu pasti salah. Pasti salah. Tidak ada kebenaran dalam ibadah. Tidak ada bentuk ta'abbudi, tidak ada ritual yang belum dilakukan oleh para sahabat, yang tidak dikenal oleh para sahabat. Berarti kalau belum pernah dilakukan oleh para sahabat, maka itu salah, batil, keliru, sesat, bid'ah.
Dan tidak boleh kita ragu dengan kaidah ini, karena banyak sebagian dari kita ragu. Masa Imam Syafi'i melakukan bid'ah? Ragu, padahal jelas salah dalam ibadah, bid'ah, apalagi kalau bukan bid'ah. Kalau Imam Syafi'i belum pernah salah, beliau bukan imam lagi, beliau jadi nabi. Beliau bukan nabi, maka sekali, 2 kali, 10 kali, bahkan 15 kali beliau salah, wajar, karena beliau bukan nabi. Salah, katakan salah. Sering kita dengar, wah saya tidak berani menyalahkan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i misalnya. Berarti mereka mengingkari kaidah tadi, lau kana khairan lasabakuna ilaihi. Nah, laki-laki ini bertanya kepada Hasan Basri, ayanamu iblis, apakah iblis itu tidur? Apakah iblis itu tidur, istirahat? Dijawab oleh Hasan Basri, lau nama lawajadna rahatan. Kalau iblis itu tidur, kita bisa rohah, kita bisa santai, kita bisa leha-leha, kita bisa tenang. Kenapa? Karena iblis sedang tidur. Berarti tidak menipu kita, tidak menggoda kita, tidak mengajak kita ke neraka. Kenapa? Karena iblis sedang tidur. Jawaban beliau menunjukkan bahwa iblis tidak pernah tidur, terus menggoda manusia, menipu manusia, membuat tipu daya supaya kita semua masuk neraka bersama dia. Tidak pernah istirahat. Maka mestinya jangan pernah kita istirahat dari ketaatan. Bukan tidak pernah tidur, tidak pernah nyantai, tidak pernah senderan di bawah pohon, bukan. Itu kan halal, itu kan bukan maksiat. Jangan pernah sengaja berbuat maksiat, maksudnya seperti itu. Jangan pernah beristirahat dari ketaatan di seluruh waktu kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita harus berusaha untuk taat kepada Allah. Jangan ada istirahat. Istirahat dari taat. Istirahat dari taat berarti maksiat. Berarti maksiat. Sudah terdengar azan zuhur, tapi masih terus nonton TV misalnya sampai jam 1:30, 2, itu namanya istirahat dari taat. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Tidak boleh kita berhenti untuk taat. Walaupun kita tidur, walaupun kita nyantai, walaupun kita bersandar di bawah pohon, tetap dalam rangka taat, tidak maksiat kepada Allah. Itu maksudnya. Kenapa? Karena iblis tidak pernah tidur, terus menggoda kita. Hadzal hisnu mustanirun bidzikr. Benteng ini kan kini pembahasan tentang benteng yang kemarin. Masih ingat ya? Kita ulang sedikit bahwa benteng ini permisalan dari hati. Benteng, antum tahu benteng ya? Penjaga tangan, kaki, mata, lisan adalah hati. Maka disebutkan hati sebagai benteng. Bentengnya adalah hati. Oleh karena itu, keburukan kaki kita, keburukan tangan kita, keburukan lisan kita, tapi tidak berangkat dari hati.
Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Tidak. Tidak. Artinya hati tetap terbentengi, lisan tidak. Dosakah? Tidak. Mana dalil? Mana contoh? Seorang yang melakukan dosa besar, maksiat besar, kebatilan besar, Fir'aun kalah dengan orang ini. Orang ini mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Batil apa tidak? Min abdulil batil. Sebatil-batil ucapan. Fir'aun aja belum pernah mengucapkan seperti itu. Bahkan iblis belum pernah. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya Allah, ini belum pernah keluar dari mulut iblis. Ini keluar dari mulut laki-laki ini di tengah padang pasir ketika menemukan kembali barangnya, pakaiannya, perbekalannya yang telah hilang, ditemukan kembali. Dia senang sekali. Dia mengucapkan kalimat sebatil-batil kalimat, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Kufur. Tapi berdosakah orang ini? Tidak. Tidak berdosa. Allah tidak marah. Kenapa? Karena tidak berangkat dari hati. Hati masih terbentengi. Itu cuman keseleo lidah, terpeleset lidah, terbalik. Maksud dia mau mengatakan, ya Allah, engkau Tuhanku, aku hambamu. Maksudnya itu. Tapi yang keluar dari mulut sebaliknya. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Tidak berdosa. Kenapa? Karena hati masih terbentengi. Dari sini keluar hukum bahwa semua keburukan yang tidak berangkat dari hati, keseleo lidah, tidak sengaja nyerempet orang, mati, tidak berdosa. Tidak ada urusan dengan Allah. Urusannya dengan manusia. Adapun manusia tetap, maaf Pak, saya tadi tidak sengaja ya nyenggol mobil bapak penyok. Saya tidak sengaja Pak. Selesai begitu? Tidak. Ya nggak apa-apa, saya maafkan ya. Tapi ya ganti rugi. Saya nggak marah, ganti rugi. Gitu. Urusan dengan manusia tetap. Urusan dengan Allah tidak ada. Karena Allah Maha tahu siapa yang sengaja dan siapa yang tidak sengaja. Kalau manusia kan tidak tahu. Kalau ternyata sengaja bilangnya nggak sengaja, mungkin apa tidak? Ya mungkin. Nah disinilah maka sengaja nggak sengaja harus ada ganti rugi. Ya, urusan dengan manusia beda dengan urusan dengan Allah. Nah, hati yang diibaratkan oleh beliau seperti benteng. Kemudian di depan benteng ada apa kemarin? Ada pagar tembok panjang, dan di tembok itu, di pagar itu ada pintu. Pintunya kuat apa lemah? Pintunya lemah. Pintunya retak-retak. Pintunya mudah dimasuki. Di depan pintu itu ada robab. Ada satu tempat markas begitu. Disitulah musuh berada. Ini kita beliau ingin mengajarkan kepada kita bagaimana cara kerja hati itu seperti apa, dan bagaimana cara kerja syaitan itu seperti apa. Beliau katakan di depan
pintu-pintu yang lemah itu, pintu-pintu yang banyak retaknya itu, ada musuhnya siapa di sini? Tentu setan. Musuhnya setan. Yang penjaga di dalam hati itulah malaikat. Ya. Nah, benteng ini kata beliau, hadzal hisnu mustanirun bidzikr. Benteng ini akan bercahaya, berkilau, terang, itu dengan zikir. Maka sangat disayangkan kalau kita menunggu kereta misalnya, menunggu pesawat misalnya berjam-jam, dia bengong, main game, ya. Yang terbaik adalah zikir. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, seluruh kalimat-kalimat thayyibah. Silahkan pilih, jangan dihitung. Ya. Akan lebih baik lagi kalau zikir itu bukan sekedar di lisan, tetapi di hati. Ya. Ketika antum sedang menunggu pesawat mau ke Makassar misalnya, untuk urusan bisnis, proyek besar 5 miliar misalnya, antum tafakkur bahwa proyek 5 miliar ini puluhan manusia yang terlibat di situ kalah oleh 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatani qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia seisinya. Ya, ini enggak ada apa-apanya dari dunia seisinya, cuma 5 miliar. Ya. Lalu antum bertafakur, lalu antum tidak mau tertinggal sholat berjamaah. Jangankan sholat berjamaah, qobliyah subuh saja merasa rugi kalau tertinggal, ya, dan kecil. Maka ketika ada yang menyarankan biar deal, biar sukses, kasih uang pelicin, kasih uang suap 50 juta misalnya, 100 juta itu kecil, kan proyeknya 5 miliar, ya, antum tolak, antum tafakkur ini. Walaupun bibir antum diam saja, lidah antum tidak bergerak, tapi antum membayangkan seperti ini, bertafakur, bertadabbur, itu lebih bagus, lebih baik daripada gerakan lidah, gerakan bibir tanpa zikir dalam hati, tanpa tafakkur. Ya. Ini akan menyebabkan hati itu berkilau, bercahaya, ya, dengan zikir. Musyrikun bil iman, akan berkilau-kilau dengan iman. Maka orang-orang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, adakah benteng mereka miliki? Gimana mereka punya benteng? Iman mereka tidak punya, ya? Maka mereka dipermainkan oleh syaitan, dan tidak ada dari mereka yang tidak ditipu oleh syaitan, ya. Maka syaitan, iblis, menghabiskan tenaganya untuk menggoda, menipu kaum muslimin. Adapun orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu, non-muslim, nggak usah digoda, nggak usah berzina, nggak usah minum khamar, nggak usah berjudi, nggak usah korupsi. Masuk neraka apa tidak? Neraka, ya. Non-muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, nggak usah membunuh, nggak usah narkoba, nggak usah melacur, nggak usah berbuat maksiat, mereka sudah pasti kekal di neraka selama-lamanya. Tentu iblis dan syaitan
tidak akan menghabiskan waktu tenaga untuk hal-hal yang sudah pasti. Ya. Maka yang terus ditipu oleh iblis setan adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Maka tertipulah banyak dari kaum muslimin. Ya. Kecuali banyak dari kaum muslimin tertipu oleh iblis, oleh syaitan, kecuali sedikit sekali, yaitu ahlus sunnah. Ahlus sunnah nanti akan dibawakan ucapan Al-A'mash, ya. Siapa yang paling berat bagi syaitan untuk menggoda? Siapa? Ya. Ucapan Al-A'mash yang membawakan seorang laki-laki yang entah bagaimana dia berbincang dengan jin. Ya. Tidak melihat, kalau melihat kan mustahil, ya. Melihat mustahil, kecuali para nabi, para rasul. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak akan menampakkan hal-hal yang gaib kecuali kepada para nabi, para rasul. Maka selain para nabi, para rasul tidak mungkin mengetahui hal yang gaib, tidak diberitahu hal yang gaib oleh Allah. Hanya para nabi, para rasul yang diberitahu hal-hal yang gaib. Jin bagi kita manusia gaib apa tidak? Gaib. Gaib. Ya. Apa yang sedang dilakukan oleh jin qarin kita gaib bagi kita. Ada berapa jin di tempat ini gaib bagi kita. Bagi jin tidak gaib, mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Ya. Maka para jin tahu, oh ini si A rajin sholat, oh ini si B rajin saum, oh ini si C ahli maksiat, oh ini si D, dan seterusnya. Ya. Dan di antara mereka ada yang kafir, ada yang muslim. Di antara mereka ada yang ahlu sunnah, ada yang ahlul bidah. Di antara mereka ada yang saleh, ada yang ahli maksiat. Wa fihi mir'atun saqilatun. Di dalam benteng tersebut, hati tersebut, ada di perumpamaan yang beliau bikin, ya, ada cermin yang mengkilap, yang bersih, yang mudah untuk kita bercermin. Ya. Yatara'a fiha suara kulli ma yamurru bihi. Yang dengan cermin itu siapapun yang lewat di depan cermin ketahuan, oh ada si A, oh si B datang, oh si fulan pergi, dengan cermin yang putih bersih mengkilap itu. Ya. Fa awwalu ma yaf'alu syaitanu fir rabat. Adapun yang pertama kali dilakukan oleh setan di dalam robat tadi kan ada suar, fihi abwab, ada pagar tembok yang ada pintunya banyak sekali. Nah, di depannya ada robat, satu tempat khusus, markas. Di situ berkumpul para setan. Nah, yang pertama kali dilakukan oleh setan di robat tersebut, di markas tadi, di tempat khusus tadi, apa? Iktsarud duhan. Apa? Bikin asap, memperbanyak asap. Gimana caranya supaya asap itu menutupi pandangan,
Ini cara kerja syaitan, bikin kabut, bikin asap, agar hitam tidak nampak hitam, putih tidak nampak putih, hijau tidak nampak hijau, hak kelihatan batil, batil kelihatan hak. Nah, itu biar sunnah dikira bid'ah, biar bid'ah dikira sunnah. Ini yang pertama kali dilakukan oleh syaitan, menipu manusia. Maka banyak sekali manusia tertipu. Saudara-saudara kita tertipu hari ini. Sepertinya ini sunnah padahal bid'ah. Sepertinya ini dalam rangka taat kepada Allah padahal maksiat. Fataswaddu hiyatanul hisan, yang dengan asap tadi maka tembok itu, tembok yang menutupi benteng tadi menghitam. Ini akan sulit untuk menembus pandangan, ya. Tujuannya apa tadi? Agar yang hitam dikira putih, agar yang putih dikira hitam, agar yang hak dikira batil, dan seterusnya. Karena ini favoritnya syaitan, ya. Ketika seseorang tahu zina itu haram tapi nekat berzina, ketika seseorang tahu mencuri itu dosa tapi dia nekat mencuri, ini bukan favoritnya syaitan. Syaitan senang memang, tapi bukan yang paling disukai. Apa? Syahwat. Syahwat, ya. Memang ada fitnah syahwat, tapi lebih dahsyat lagi fitnah syubhat. Dua-duanya fitnah, tapi syubhat lebih disukai oleh syaitan, oleh iblis. Wa tasda'ul mir'atu, dan berkaratlah cermin itu. Bagaimana supaya cermin tadi yang bisa memantau melihat si anu agar tidak berfungsi lagi, agar berkarat, ya. Dengan demikian dia tidak melihat, ya. Maka di sini ada hati yang bersih, hati yang selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang selamat akan merugi manusia, akan masuk neraka manusia, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Ketika dia terkena tipu daya setan tadi, menghitam, berkarat, maka dia sudah tidak selamat lagi, ya. Nah, dengan apa dukhon ini, asap ini bisa dihilangkan, bisa tertolak, bisa dienyahkan? Beliau mengatakan kamalul fikri, kesempurnaan berfikir. Berfikir yang sempurna, berfikir yang benar adalah pikiran, akal yang tidak bertentangan dengan apa? Dengan dalil, dengan wahyu. Ketika sebuah pemikiran itu menentang dalil, maka itu pemikiran yang sesat, akal yang salah, yang keliru, ya. Maka beliau mengatakan wa kamalul fikri, pikiran, akal yang sesuai dengan dalil, yang tidak menolak wahyu. Kalau menolak wahyu, itu bukan akal yang sempurna, ya. Tidak masuk akal bagaimana seorang manusia
menampar pipi, menampar wajah siapa? Malaikat maut. Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, ditampar wajahnya, pipinya oleh seorang manusia, dan saking kerasnya mencelat matanya, keluar matanya. Siapa manusia itu? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nggak masuk akal. Nah, ketika akal tidak mau tunduk kepada dalil, ini dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang mendoifkan hadis ini, silahkan berhadapan dengan Imam Bukhari, silahkan berhadapan dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan lain-lain. Para imam ahlul hadis ini telah menyepakati kesahihan hadis ini. Ya, bagaimana ada orang yang tidak tahu apa-apa tentang hadis mengatakan hadis ini dhaif? Kenapa dhaif? Enggak masuk akal. Mustahil. Ini tidak tunduk kepada dalil. Tentu akal seperti ini, pemikiran seperti ini harus ditolak. Nah, sekali lagi, akal yang baik, pemikiran yang bagus, itu yang tunduk kepada dalil. Ini sudah dalil sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Tunduk dulu. Setelah tunduk, nanti Allah akan bantu kita. Ya, nanti Allah akan bantu kita untuk memahami kenapa bisa wajahnya malaikat maut ditampar oleh Nabi Musa. Kan timbul banyak pertanyaan. Ya, masa diem saja ditampar? Kok berani-beraninya nih ya Nabi Musa nampar? Ya, padahal malaikat maut datang ke Nabi Musa ini untuk mencabut nyawanya. Dan diawali dengan pemberitahuan, tentunya antum tahu seluruh para nabi, para rasul ketika nyawanya akan dicabut, maka wajib bagi malaikat pencabut nyawa untuk memberitahu. Ini luar biasa mulianya seorang nabi, seorang rasul. Allah wajibkan kepada malaikat maut untuk memberitahu. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti insya Allah akan terjawab, tapi tunduk dulu dengan dalil. Ya, rendahkan dirimu terhadap dalil. Jangan menyombongkan dirimu, jangan mendewakan akalmu. Tunduk dulu dengan dalil ini. Nabi yang bersabda sahih, dan tentu kita merendahkan diri kita di hadapan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai dan lain-lain yang meriwayatkan hadis ini. Kita merendahkan diri. Saya tahu apa tentang hadis? Bukhari, Muslim saja mensahihkan, saya nggak tahu apa-apa tentang hadis. Tunduk dulu, merendah dulu, karena memang kita betul-betul rendah dibanding dengan ketinggian ilmu hadis Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Kita rendahkan diri kita. Ya, begitu para ulama ahlul hadis setelah merendahkan diri, taat terhadap dalil tersebut, sami'na wa ata'na, biasanya Allah akan bantu menjelaskannya sehingga kita faham. Para ulama banyak mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga para ulama ini tahu jawabannya. Kenapa Nabi Musa berani menampar wajah malaikat maut? Jawabnya, karena Nabi Musa tidak tahu kalau itu malaikat maut. Ya, karena malaikat maut, bahkan Jibril seringkali datang kepada seorang nabi dalam bentuk manusia, tentu tidak tahu. Ya, tiba-tiba sudah ada di dalam rumahnya. Jangankan menampar pipi, membunuh boleh. Kepada orang yang tidak minta izin tiba-tiba masuk ke dalam rumah kita, kita bunuh boleh? Boleh. Berhak. Ya, berhak. Karena dia telah melakukan kedzaliman besar. Tanpa izin sudah masuk ke rumah kita. Ini kesalahan besar. Bisa dituntut. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat maut tidak salah. Karena tidak tahu.
malaikat maut belum sempat menjelaskan saya ini siapa, Nabi Musa sudah terlanjur marah. Dan dalam beberapa riwayat, Nabi Musa terlihat seorang nabi yang cepat marah, dan marahnya marah karena Allah. Masih ingat antum bagaimana Nabi Musa menggenggam jenggotnya Nabi Harun, digenggam keras karena marah. Engkau diam saja melihat mereka menyembah anak sapi, marah. Padahal sebelum sampai ke situ, Nabi Musa sudah diberitahu oleh Nabi Harun bahwa sebagian umatmu mengikuti fitnah Samiri, menyembah anak sapi. Marah tentu Nabi Musa, tetapi belum nampak. Begitu melihat sebenarnya, langsung Nabi Musa menggenggam jenggotnya Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Dari sini muncul kaidah bahwa khobar itu tidak sama dengan melihat langsung. Ketika kita mendapatkan khobar dengan ketika kita melihat langsung, itu berbeda. Pertanyaan kedua, kok lemah sekali malaikat maut? Baru ditampar wajahnya, matanya mencelat. Lemah sekali dong begitu malaikat maut. Jawabnya mudah sekali. Apa? Iya, dia bukan dalam bentuk malaikat maut, dia dalam bentuk manusia. Tentu kekuatannya, fisiknya ya sama dengan manusia. Itu ya. Pertanyaan ketiga, apa pernah terjadi nampar doang mata mencelat? Kok kayak mustahil? Berarti antum tidak tahu siapa Nabi Musa. Berarti antum tidak tahu bagaimana tenaganya Nabi Musa yang luar biasa. Penutup air yang hanya sanggup diangkat oleh 8 sampai 10 orang, Nabi Musa ngangkat sendiri. Dilihat oleh dua gadis. Ini dalam rangka menolong 2 gadis mengambil air. Diangkat sendiri. Kekuatannya luar biasa. Bahkan pernah memukul orang Fir'aun, orang Kipti Mesir. Sekali pukul mati. Antum pernah dengar petinju mukul sekali pukul mati? Saya kira belum pernah ya. KO iya, jatuh iya. Ya mungkin beberapa hari mati. Ini langsung. Saking luar biasa tenaga beliau. Maka tidak mustahil beliau menampar wajah fisik manusia, padahal itu awalnya malaikat maut, dan keluar matanya. Ini ada jawaban. Allah berikan jawaban itu kepada para ulama yang tunduk dulu kepada dalil. Barangkali ada di antara antum yang tidak habis pikir, belum menemukan jawaban kalau Allah berada di atas. Menunjuk Allah ada di atas itu dari mana? Dari bumi, kan gitu, dari bumi. Sementara sepakat para imam, walaupun hari ini banyak yang tidak sepakat ya, bahwa bumi itu bulat. Berarti kalau bumi yang di sini dengan bumi yang ini kan menunjuk ke atasnya kan beda jauh, berlawanan. Barangkali ada yang tidak faham seperti ini, udah sami'na wa ata'na. Kita tunduk kepada dalil. Kita ikuti apa kata Allah, apa kata Rasulullah, apa pemahaman para sahabat, bahwa Allah berada di atas langit. Selesai.
Kalau secara logika tidak masuk, sudah kita sami'na wa ata'na terhadap dalil. Ya. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah atau Jahmiyah atau Qadariyah atau Asy'ariyah atau Maturidiyah dan lain-lain yang mengutak-atik dalil seolah mereka berakal sekali. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, nanti begini, wah, seolah mereka ahli sekali. Tapi sebetulnya mereka sedang mengingkari dalil. Mereka tidak sami'na wa ata'na. Ya. Wa kamalul fikri yaruddud dukhan. Tadi sudah ya. Untuk menolak dukhan itu, kan ada asap yang bisa membuat cermin itu berkarat, membuat benteng itu menjadi hitam. Maka untuk menolak dukhan itu adalah dengan kesempurnaan akal. Sekali lagi, akal sempurna kalau tunduk kepada dalil. Wa saqlu dzikri yajlul mir'at. Sementara zikir yang bersih, zikir yang bagus, zikir yang karena Allah itu bisa membersihkan cermin tadi. Asap masuk, bersihkan dengan apa? Zikir. Asap masuk, bersihkan dengan apa? Zikir. Begitu, saya kira luar biasa beliau membuat perumpamaan ini. Kan secara dalil ini, kalimat ini tidak ada dari ayat, tidak ada dari hadis. Ini perumpamaan untuk menjelaskan kepada kita betapa cara kerja setan itu luar biasa. Dan dengan perumpamaan ini kita tahu bagaimana supaya kita tidak tertipu oleh setan, oleh iblis. Ya. Walil aduwi hamalat. Dan musuh-musuh itu siapa? Setan-setan itu mempunyai serangan-serangan. Ya, jadi bukan sekedar bikin dukhan saja, bikin asap saja, tapi mereka juga menyerang. Fataratan yahmilu fayadkhulul hisan. Menyerang, kemudian bersarang di benteng itu, masuk ke dalam benteng itu. Ya, ini sudah bahaya. Musuh sudah masuk ke benteng, sangat bahaya sekali. Nah, berapa banyak dari kita yang benteng kita, hati kita sudah kemasukan musuh, sudah kemasukan setan. Maka ketika setan mengatakan ambil, ya, tendang, ya, marah, seolah setan itu sudah bisa mempermainkan kita. Kenapa? Karena sudah masuk di benteng kita. Ya, gimana caranya supaya benteng kita, hati kita tidak kemasukan setan? Nah, ini sedang dijelaskan oleh beliau. Ini baru sampai kepada zikir. Dan antum harus tahu bahwa zikir adalah seluruh kebaikan. Bahkan duduk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah oleh Allah disebut zikir. Ya. Fas'au ila zikrillah. Fas'au ila zikrillah. Jika kalian mendengar azan Jumat sudah berkumandang, maka bersegeralah untuk menuju zikrullah, wadharul bai', dan tinggalkan semua bentuk jual beli. Bersegeralah untuk zikir. Padahal kenyataannya duduk mendengarkan ceramahnya khatib, khutbahnya khatib, disebut zikir. Ya. Bahkan ahli ilmu oleh Allah dikatakan sebagai ahlu zikr. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanyakan kepada ahlu zikir. Antum mau fahami ini secara orang awam
bahwa zikir adalah subhanallah, 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 itu saja. Maka untuk bertanya tentang satu permasalahan, kita tanya orang yang sedang berzikir, menggeleng-gelengkan kepalanya begitu, tentu akal sehat kita tidak terima. Yang dimaksud ahli zikir di sini adalah ahli ilmu. Wallahu a'lam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.